bangun dari kasur di rumahku sampai ke rumah sakit, darah nifasku berceceran sepanjang jalan sampai dengan aku ke rumah sakit. Kalau kayak gini aku pengen nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja, sehat terus, bahagia terus, jauh dari permasalahan yang tidak diinginkan ya cuy ya. By the way, kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini aku bakalan membacakan cerita-cerita seram, pengalaman mistis yang pernah kalian rasakan dan yang udah kalian bagikan dan share ke Instagram aku, Teni Amelia Putri. By the way, sebelum nonton ini kalian subscribe dulu ya cuy ya. Dan juga buat kalian yang punya cerita seram juga bisa untuk kirim ke DM Instagram aku. Dan terima kasih banyak yang udah kirim DM-nya. Dan buat yang belum dibaca, maaf, nanti kita bakalan baca satu persatu, oke? Dan yang dibacain kali ini terima kasih banyak udah cerita panjang lebar secara lengkap dan rinci. Kalau gitu langsung aja kita ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kisah yang pertama, aku dapat DM dari seseorang yang bernama Dewi Sukmawati yang username-nya Sukmawati3728. Nah, jadi dia sempat DM aku, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Kak, aku mau sedikit cerita pengalaman hororku." "Oke, Dewi." "Jadi gini Kak, ceritanya. Sekitar 6 tahun yang lalu, tepatnya pada saat aku melahirkan anakku yang kedua. Waktu itu, aku melahirkan anakku di salah satu rumah sakit bersalin di dekat rumahku. Tepat pada tanggal 2 Mei 2014. Aku melahirkan anakku yang kedua secara normal. Di hari pertama kelahiran anakku, memang tidak ada sesuatu yang janggal terjadi padaku, Kak. Mulanya pada tanggal 8 Mei 2014. Tepatnya di hari ke-6 anakku dilahirkan. Aku sering merasa ada yang memantauku, terutama pada waktu menjelang maghrib. Ngeri banget. Suara apa lagi? Ini tengah malam loh cuy. Oke. Berasa aja ada yang ngikutin aku dan memperhatikanku. Kebetulan di depan rumahku itu ada pohon mangga besar banget. Oke, sebentar. By the way, kenapa sih tiap pohon mangga itu banyak banget hal-hal mistis yang terjadi? Kenapa ya? Dan aku sendiri juga pernah ngerasa gak enak banget di dekat pohon mangga gitu. Dan banyak banget teman-temanku yang mengalami diusilin gitu sama hal-hal mistis itu tepat di pohon mangga. Ada apa dengan pohon mangga? Oke. Nah, di pohon mangga yang besar banget itu terdengar suara perempuan tertawa di atas pohon itu, Kak. Sumpah, orang yang habis melahirkan tiba-tiba ngedengerin suara cewek ketawa di atas pohon. Ngeri banget. Setelah dilihat, ternyata sekelebat putih terbang meninggalkan pohon itu. Nyata banget ya. Puncaknya pada hari ke-8 setelah aku melahirkan, aku mengalami pendarahan yang hebat. Mengetahui hal itu, suamiku serta mamaku pun langsung membawaku ke rumah sakit di mana aku melahirkan. Mulai aku bangun dari kasur di rumahku sampai ke rumah sakit, darah nifasku berceceran sepanjang jalan sampai dengan aku ke rumah sakit. Kalau kayak gini aku pengen nangis. Jadi kayak ingat perjuangan seorang ibu yang benar-benar kuat banget. Setelah sampai di rumah sakit pun aku ditangani oleh dokter. Kejadian janggal pun mulai terjadi lagi. Jadi kayak menurut aku ya, sosok, kita tahu kan itu sosok apa yang tertawa di atas pohon mangga itu. Sepertinya dia tuh memang udah mencium bau darah ataupun bau bayi yang baru lahir. Jadi kayak dia akan mengikuti
hati sang ibu gitu loh, karena kan masih sensitif tuh, pendarahan terus ya, dia pengennya ikut dia sebenarnya. Ngeri banget ya Allah. Kejadian janggal pun mulai terjadi karena banyaknya kehabisan darah. Aku pun pingsan Kak, tapi di telingaku terdengar dengan jelas, aku mau bawa kamu. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika besok paginya aku sadar, aku perlahan membuka mataku dan berusaha untuk bangun dari tidurku. Saat mataku masih kunang-kunang, aku kaget banget melihat jari-jari tangan dan kuku yang sangat panjang mau menarik kakiku dari tempat tidur. Aku teriak memanggil dokter dan keluarga dan suamiku, tapi tangan itu meleset entah hilang kemana Kak. Terima kasih Kak, semoga cerita hororku dijadikan salah satu story Kak, pengalaman hororku. Terima kasih banyak buat Kakak Dewi Sukmawati udah mau membagikan ceritanya, sumpah serem banget. Bayangin gak sih baru bangun dari pingsan gitu ngelihat sosok itu. Tapi alhamdulillah Kak Dewi Sukmawati ini masih dijaga sama Allah, masih dilindungi. Dan juga ini jadi pembelajaran buat kita semua ya cuy ya. Semoga kita semua itu dilindungi, tapi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta perlindungan dari Allah, apalagi dalam keadaan hamil dan melahirkan. Dan ini tuh bikin kita jadi ingat sama perjuangan dari seorang ibu. Oke cuy, kemudian kita beralih ke cerita yang kedua. Cerita ini dikirimkan melalui DM Instagram aku dari Instagram Sylvia Elianita _ Jadi gini Kak ceritanya. Jadi waktu itu aku lagi mau pergi main dan udah janjian sama teman-temanku. Nah, pada saat itu di dekat rumahku ada yang baru aja meninggal. Tapi sebenarnya nggak terlalu deket sih Kak. Nah, terus pas aku lagi mau jalan ke arah rumah temanku, aku melewati sebuah rumah kosong gitu Kak. Tiba-tiba aku mencium ada bau anyir di rumah tersebut. Terus karena gak enak hati, aku pun langsung lari dan langsung spontan sampai rumah temanku. Aku bilang, kok ada bau anyir ya? Terus temanku pun langsung marah gitu. Dia bilang, kalau kamu cium bau itu kamu diam aja, kamu jangan ngomong. Nah ternyata bukan cuma aku Kak yang cium bau itu, cowokku juga nyium bau itu, dan teman-temanku juga. Terus Kak, pas sampai ke sana ada salah satu temanku yang belum nyampe, temen cewekku. Terus aku coba telepon dia dan dia bilang dia lagi OTW. Ya udah, aku tungguin. Nah beberapa menit kemudian Kak, di dekat pintu aku berasa ada yang lagi ngeliatin, terus kayak seliweran gitu. Nah aku kan lihat. Terus aku tiba-tiba teriak aja. Aku langsung masuk. Pas udah sampai ke dalam, aku pun dapat WA dari temen aku. Ternyata dia nggak jadi OTW karena dia tuh ngerasa takut. Dan Kak, teman aku ini memang bisa ngeliat gitu. Nah dia bilang bahwa tadi itu bukanlah sosok orang yang baru aja meninggal, tapi memang sosok Kunti. Oke. Gitu Kak, cowok aku pun ternyata juga ngeliat, tapi mereka tuh diem aja. Tiba-tiba Kak, di depan pintu ada yang lewat dan aku lihat jelas banget bajunya tuh kayak kotor gitu. Terus bau anyirnya itu makin menyengat Kak. Kakak tahu gak sih bahwa di depan rumah temanku itu kayak kebon-kebon gitu. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang lewat di samping aku Kak. Ternyata bener, temanku bilang dia ngeliat ada sosok yang lewat tepat di samping aku. Langsung gitu Kak, aku langsung pulang dong. Oke cuy, terima kasih buat Sylvia Elianita. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Di sini ada DM dari Alunarai 2A. Oke. Hai Kak, ini aku mau sharing cerita bapakku ke kakak. Oh jadi ini tuh pengalaman dari bapaknya si Aluna ini ya cuy ya. Jadi aku tinggal di kota Bojonegoro di Jawa Timur. Jadi waktu bapakku masih SMP atau SMA gitu, bapakku ngadain kemah kecil-kecilan bareng sama teman-temannya. Waktu itu bapakku memilih salah satu kecamatan yang ada di kabupatenku. Karena mungkin cocok kali ya dijadikan untuk tempat berkemah. Nah, jadi kemahnya itu ada 6 orang Kak. 2 orang yang lebih tua, yaitu bapakku dan salah satu temannya, dan 4 orang yang lainnya itu lebih muda daripada bapakku dan si temannya tadi yang kita sebut aja si A ya Kak.
Nah waktu itu kemahnya itu 2 hari 2 malam. Waktu sore tuh udah siap-siap untuk pergi ke tempat kemahnya. Nah kemudian udah sampai, mulailah waktu mau tidur itu merasakan hal-hal yang janggal. Oke. Nah kak, jadi mereka tuh ngerasain kayak ada kaki yang mengelilingi tenda tersebut. Waktu itu suaranya tuh masih kayak pelan gitu, tapi lama-kelamaan jadi makin keras. Akhirnya satu tenda itu pun jadi terbangun. Waduh, berarti ini benar-benar yang kayak hal gaibnya itu benar-benar kuat gitu loh cuy. Jadi benar-benar bisa mengganggu banyak orang sekaligus. Gak cuman satu orang aja yang ngedengar. Kalau satu orang bisa dikatakan halu gitu kan. Nah tapi kalau udah semuanya pada dengar, jadi kayak gimana gitu kan. Nah kemudian suaranya tuh makin keras, akhirnya satu tenda terbangun dan akhirnya satu tenda pun berusaha untuk siapin barang-barang buat ngejaga diri. Ya karena takutnya itu orang beneran gitu loh, bukan makhluk halus. Nah misalnya kayak sapu gitu dan lain-lain kak dipegang buat jaga-jaga diri. Oke. Nah terus satu tenda memutuskan buat ngecek situasi di luar. Sampailah di luar, ternyata pas dicek tuh gak ada apa-apa kak. Nah satu tenda pun akhirnya kembali tidur. Tiba-tiba dari luar itu terdengar suara gamelan. Gila, padahal tadi gak ada apa-apa loh. Tiba-tiba jadi ada suara gamelan dong. Nah karena masih merasa janggal, akhirnya mereka pun coba cek keluar dong. Pas di luar, tiba-tiba suara gamelan tersebut pun hilang, gak tahu kenapa. Nah akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk tidur kembali. Besoknya bapakku pun pergi beli mie gitu, mie instan dan mie goreng di dekat warung milik warga setempat kak. Nah waktu itu bapakku nanya ke yang punya warung, "Bu, ndek bengi sopo seng baru duwe gawe?" "Bu, tadi malam siapa yang ngadain acara?" Maaf ya cuy ya, aku agak gak bisa bahasa Jawa, maaf banget kalau ada yang salah ya. Nah jadi si bapaknya Aluna ini nanya, "Siapa bu yang ngadain acara malam tadi?" Tiba-tiba ibu itu pun langsung ngejawab, "Gak ono seng gawe-gawe ndok. Tadi malam gak ada yang bikin acara nak," katanya. Terus tiba-tiba bapakku pun diperintahkan sama ibu warung itu untuk membubarkan kemah mereka. Biar gak terjadi apa-apa sama bapakku dan teman-temannya. Disuruh pulang dan segera membereskan kemahnya itu. Jadi kalau di Jawa ada kepercayaan kalau ada musik gamelan di tengah malam, biasanya itu adalah pertanda buruk. Oke, jadi sebenarnya para warga sana tuh udah tahu ya, hal-hal seperti itu mungkin pernah terjadi sebelumnya. Jadi kayak ibu itu tuh langsung nyuruh, sumpah suara meja kegeser. Gue nggak tahu itu tadi tertangkap kamera nggak. Gila, ini tengah malam nih. 00:43. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi emang udah, aku juga tahu hal itu, kalau persoalan gamelan di tengah malam itu memang biasanya pertanda buruk. Salah satunya kisah tentang desa penari yang aku sempat ceritain panjang lebar 30 menit. Nah jadi dari awal mereka datang sebenarnya udah denger suara gamelan, padahal mereka datangnya tuh malam-malam dan itu tuh di tengah hutan. Nah tapi kemudian akhirnya mereka pun mengalami situasi yang sangat buruk, bahkan kehilangan nyawanya. Dan mungkin itulah yang ditakutkan sama orang-orang ataupun warga setempat, di mana bapaknya Aluna ini melakukan kemahnya, ya kan. Nah by the way, alhamdulillah kan sampai sekarang juga ayahnya Aluna ini dan juga teman-temannya selamat gitu, nggak ada hal yang terjadi karena mereka pun langsung membubarkan perkemahan tersebut. By the way cuy, itulah tadi cerita seram yang udah dikirimkan ke DM Instagram aku, dan sekarang aku rada-rada merinding karena barusan ngedengar suara meja kegeser sendiri. Nah terima kasih banyak ya cuy ya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tentunya di subscribe, di share sebanyak-banyaknya, dan aku sayang kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.